Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Feby Imelia. Saya dari kelas D2 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan prenatal dan kelahiran. Jalannya perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal dimulai dengan pembuahan dan berakhir dengan kelahiran. Perkembangan prenatal dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode germinal. Periode germinal adalah masa perkembangan prenatal yang terjadi pada 2 minggu pertama setelah pembuahan. Yang kedua, ada periode embrionik. Periode perkembangan prenatal yang terjadi 2-8 minggu setelah pembuahan. Yang ketiga, periode janin. Periode janin berlangsung sekitar 7 bulan antara 2 bulan setelah pembuahan dan kelahiran pada umumnya. Teratologi dan bahaya terhadap perkembangan prenatal. Faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi? Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan prenatal ada 6 faktor. Yang pertama adalah obat resep dan non-resep. Yang kedua, obat psikoaktif. Yang ketiga, golongan darah yang tidak cocok. Yang keempat, bahaya lingkungan. Yang kelima, penyakit ibu. Dan yang keenam, faktor prenatal lainnya. Perawatan sebelum melahirkan. Perawatan sebelum melahirkan sangat bervariasi. Biasanya mencakup pemeriksaan terhadap kondisi yang dapat ditangani dan penyakit ibu yang dapat mempengaruhi bayi. Selain itu, selain perawatan medis, biasanya juga mencakup layanan pendidikan dan sosial dan gizi. Proses kelahiran. Proses kelahiran yang terjadi secara bertahap. Ada 3 tahapan dalam proses kelahiran. Tahap pertama adalah tahap terpanjang dari 3 tahap. Kontraksi rahim dimulai hingga menyebabkan leher rahim wanita meregang dan terbuka sehingga bayi dapat berpindah dari rahim ke jalan lahir. Tahap kedua kepala bayi mulai bergerak melalui leher rahim dan jalan lahir. Ini berakhir ketika bayi telah keluar sepenuhnya dari tubuh ibu. Tahap ketiga kelahiran, ketika plasenta, tali pusat, dan selaput lainnya terlepas dan dikeluarkan. Metode persalinan. Ada 2 metode persalinan. Yang pertama, metode persalinan alami. Persalinan alami merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit ibu dengan cara mengurangi rasa takutnya melalui pendidikan tentang persalinan dengan mengajarkan ibu dan pasangannya. Yang kedua, persalinan sesar. Persalinan sesar, bayi dikeluarkan dari rahim ibu melalui sayatan yang dibuat di perutnya. Masa pasca persalinan. Masa pasca persalinan melibatkan banyak penyesuaian dan adaptasi. Penyesuaian yang diperlukan adalah yang pertama penyesuaian fisik, yang kedua penyesuaian emosional dan psikologis. Yang terakhir ada ikatan. Komponen khusus dalam hubungan orang tua dan bayi adalah ikatan, yaitu terbentuknya suatu hubungan khususnya antara ikatan fisik antara orang tua dan bayi yang baru lahir dalam kurun waktu sesaat setelah kelahiran. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.